pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. 4 pencuri kompresor di sebuah bengkel di Manokwari diringkus polisi. Aktivis lingkungan dan mahasiswa di Manokwari desak Presiden tutup seluruh tambang nikel di tanah Papua. Ratusan warga rebutan daging kurban di Merauke, pagar masjid nyaris roboh. Empat pencuri tabung kompresor di sebuah bengkel di Manokwari diringkus polisi. Keempat pelaku diringkus polisi di sejumlah lokasi. Mereka mencuri 2 buah tabung kompresor di bengkel di Jalan Pertanian, Wosi, Kabupaten Manokwari pada Sabtu pekan lalu. Kasat Reskrim Polresta Manokwari, AKP Raja Napitupulu, mengatakan kompresor yang dicuri pelaku dijual, lalu uangnya digunakan untuk berpesta miras. Berhasil mengamankan 4 orang pelaku pencurian dan pemberatan, yang mana 4 orang pelaku ini melakukan pencurian dan pemberatan mencuri 2 unit alat kompresor, yang mana pelakunya itu adalah saudara Y, saudara NA, saudara SA, dan saudara AN. Jadi keempat pelaku ini memang sudah lama memantau klinik tersebut. Jadi mereka mencuri alat kompresor ini dijual, rencananya dijual, terus dibeli minuman keras. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 4 pencuri itu saat ini ditahan di Mapolres Manokwari dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pembangunan tambang nikel di Raja Ampat mendapat sorotan dari berbagai pihak, terutama para aktivis lingkungan dan mahasiswa. Mereka mendesak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Para aktivis menekankan pentingnya melindungi kawasan konservasi dan destinasi wisata bahari yang menjadi ikon Raja Ampat. Atas dasar itu, puluhan mahasiswa Universitas Papua berunjuk rasa di halaman Bandara Rendani, Kabupaten Manokwari pada hari Senin. Mereka menunggu keluarnya Alphonse Manibui, anggota DPR RI Dapil Papua Barat, di pintu kedatangan bandara untuk menyampaikan aspirasi ke DPR RI. Pengunjuk rasa Nelson Krenat secara tegas menyatakan penolakannya terhadap keberadaan perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, bahkan meminta Presiden menutup tambang secara permanen. Menolak dengan tegas bentuk penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, atau lebih khusus di Pulau Gak dan Pulau Batampe dan juga Manyafon. Jadi Bapak, kami minta supaya Bapak tidak memberhentikan izin, lalu nantinya isu ini diredup, lalu eksploitasinya tetap berjalan. Tapi kami minta dengan tegas supaya Bapak sebagai menteri dan mewakili kami orang Papua dan juga anak muda Papua untuk mencabut izin perusahaan yang telah beroperasi di Kabupaten Raja Ampat. Anggota Komisi 12 DPR RI Alphonse Manibui menerima langsung aspirasi para aktivis dan ormas saat tiba di Bandara Rendani. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan mengevaluasi izin operasi perusahaan tambang berdasarkan hasil kunjungan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian kita ke lapangan dan lihat bahwa pada dasarnya yang kita amati tidak seperti banyak yang termuat di gambar-gambar. Ini yang kemudian kita mau coba dalami lagi. Memang kemudian ada
masukan bahwa tempat yang kita pergi keliru bukan di GAK tapi di beberapa tempat lain, karena di sana ada 5 sebetulnya perusahaan tambang, tetapi sebetulnya hanya 2 yang punya izin untuk menambang. Satunya yang menambang cuma Antam, GAK Antam, yang satunya KW tapi dia tidak beraktivitas, melakukan produksi di tahun 2014, di 2015 tidak ada. Sementara itu di Kabupaten Raja Ampat, warga nelayan di Pulau Gak, Provinsi Papua Barat Daya tetap melaut seperti biasa. Isu tentang kerusakan lingkungan ditepis oleh para nelayan. Mereka menyebut kondisi laut dan terumbu karang di wilayah mereka masih terjaga. Aktivitas melaut pun tetap aman dilakukan setiap hari. Fatah Habanufon, nelayan Pulau Gak, mengatakan bahwa setiap hari ia turun melaut dan kondisi air laut masih bagus. Ia mengaku hasil tangkapan ikan tetap melimpah meski hanya memancing di sekitar kampung. Seluruh hasil tangkapan ikan nelayan biasanya dijual ke PT Gak Nikel sebagai lauk bagi para karyawan. Sini mancingnya jauh? Tidak terlalu, hanya di depan kampung sini saja. Ya, hasilnya setiap hari ada ya? Ada. Kalau mancing? Ada. Setiap bulan berapa kilo? Kalau setiap bulan sih tidak tahu. Kalau setiap dapat itu hasilnya jual kemana kakak? Jual ke perusahaan. Semua nelayan di sini? Semua nelayan. Lokasi pencarian dari bibir pantai berapa mil? Ada yang 5 mil, 4 mil, kerapu. Pokoknya jenis-jenis ikan banyak. Polisi. Ikan karang ya? Iya, ikan karang. Kualitas air di sini kecuali hujan saja itu juga tidak sampai di laut, hanya di bibir pantai saja. Kalau ke tengah lautnya juga aman, Pak? Aman. Pengakuan serupa juga disampaikan oleh Lukman Harun, nelayan lainnya dari Pulau Gak. Ia mengatakan kondisi laut masih aman dan tidak tercemar. Dalam satu kali melaut, jika cuaca baik, hasil tangkapan bisa mencapai hingga 200 kg dengan berbagai jenis ikan laut. Lukman menyampaikan, jika hasil tangkapan menurun, itu lebih disebabkan oleh faktor cuaca, seperti angin kencang atau arus laut yang besar. Untuk kualitas air, ya biasa aja, Bu. Dari dulu sampai sekarang, ya seperti itu. Sebelum adanya tambang, yang namanya hujan ya tetap di pesisir pantai pasti kabur. Tapi kalau ke tengah sana tidak. Ikan-ikan karang aman semua? Aman. Nggak ada yang berubah? Nggak, biasa. Untuk konsumsi aman ya, Pak? Aman. Oke. Ikannya dijual kemana? Jual ke perusahaan. Biasa dapat berapa banyak, Pak? Ya paling sedikit 50 kilo, naik 100 sampai 150 kilo per hari. Paling sedikit 50 Ya, kilo? 50 kilo. Itu berapa, Pak, keuntungannya? Dibelinya tuh berapa, Pak? Beli per kilo di perusahaan itu 1 kilo 35.000. 50 kilo itu tiap hari? Tiap hari. Ya, rata-rata ya? Ya paling rendah. Paling tinggi, paling banyak? Paling banyak berapa? 150 sampai 200 bahkan. Kalau pas cuaca bagus ya, tidak angin gitu. Tergantung kondisi cuacanya. Di tengah polemik tambang, nelayan Pulau Gak tetap menggantungkan hidup dari laut. Edi dan Topan melaporkan dari Manokwari dan Raja Ampat. Pelayanan kesehatan di distrik Kemtugresi, Kabupaten Jayapura belakangan ini bermasalah. Berbulan-bulan waktu pelayanan operasional di puskesmas ini molor. Warga yang sudah datang sejak pagi hari baru dilayani siang hari. Penyebabnya banyak tenaga kesehatan enggan tinggal di rumah dinas yang sudah disediakan. Mereka memilih menetap di kota Sentani yang berjarak cukup jauh. Akibatnya tidak ada petugas yang melayani. Warga Kampung Hiansip, Petrus Udam, mendesak Pemkab segera mengatasi masalah ini karena pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan warga. Di sini rumah sakit ini keluhan yang kami selama ini pasien rasakan dengan kehadiran suster, dokter di rumah sakit ini. Biasanya mereka dari kota naik ke sini, mereka buka jam 10 atau jam 11. Padahal rumah sakit biasa buka jam 7 atau 8. Ya mungkin seperti begitu. Itu keluhan kami masyarakat, pasien-pasien yang biasa mereka berobat di rumah sakit ini.
Baik. Tapi selama ini petugas dong tinggal di mana? Dong tinggal di sini atau? Selama ini petugas tinggal di kota. Saat dikonfirmasi, petugas di puskesmas enggan memberikan komentar soal keluhan masyarakat itu. Warga berharap puskesmas kembali beroperasi normal karena masyarakat sangat bergantung pada pelayanan kesehatan di kampung itu. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua mengungkap puluhan kasus narkotika, jenis ganja dan sabu-sabu dalam 2 bulan terakhir. Pada bulan April saja, Polda Papua menangkap 36 tersangka kasus narkoba dari puluhan laporan yang diterima kepolisian. Pada bulan Mei, jumlah kasus menurun menjadi 27 kasus, namun jumlah tersangka lebih banyak, yaitu 38 orang. Dari jumlah tersebut, ada 1 warga Papua Nugini yang terlibat. Direktur Narkoba Polda Papua Kombes Alfian mengatakan salah satu faktor tingginya kasus narkoba karena pelaku ingin mendapat uang secara cepat atau instan. Di Papua Nugini mereka itu tidak langsung menaruh barangnya, bawa langsung ke sini. Mereka pasti sudah menaruh barangnya di tempat-tempat tertentu. Kemudian mereka sudah menghubungin siapa penghubung di sini, penerima yang sudah biasa. Kemudian mereka baru bawa sedikit dulu, tempat yang banyak sudah disimpan. Nanti kalau yang ini yang sudah dia kirim titip itu sudah habis, baru mereka kirim lagi. Nah, jadi di sini sudah ada penghubungnya. Tapi kalau jenis sabu-sabu itu sekarang sesuai pesanan dulu. Mereka ada pesanan baru kita mereka kirim. Modus operandi yang digunakan para tersangka terus berubah. Namun pada umumnya pengedar tidak langsung membawa narkotika ke Jayapura, melainkan menyimpan di lokasi tertentu. Polisi juga mengimbau warga agar melapor ke kantor polisi jika melihat gerakan mencurigakan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.